Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Dinda Windu Asrini. Pada kesempatan kali ini, fokus pada pembahasan saya adalah tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Sebelumnya, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena meskipun saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita tetap bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan memanfaatkan teknologi dan media yang ada. Tentunya kita semua sama-sama berharap semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pandemi COVID-19 pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember tahun 2019 di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Tetapi sebenarnya apa sih arti atau makna dari kata pandemi itu sendiri? Menurut KBBI, pandemi memiliki arti yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Berdasarkan arti menurut KBBI tersebut, memang benar jika COVID-19 ini dikategorikan sebagai pandemi, karena saat ini memang semua negara yang ada di dunia sedang mengalaminya, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. COVID-19 pertama kali menyebar luas di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, dan hingga saat ini masih terus terjadi penambahan kasus di setiap harinya. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan data yang ada, di mana terhitung sejak bulan Maret tahun 2020 hingga tanggal 15 November tahun 2020 sudah terdapat sebanyak 467.113 kasus. Dalam menangani pandemi COVID-19, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah dilakukan adalah dengan menerapkan PSBB. PSBB memiliki kepanjangan pembatasan sosial berskala besar, yang mana artinya terjadi pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah. Pembatasan kegiatan ini meliputi yang pertama, kegiatan belajar mengajar secara langsung sehingga dilakukan sekolah dan kuliah online. Kedua, bekerja di kantor sehingga dilakukan WFH atau work from home. Ketiga, kegiatan keagamaan yang mana artinya semua tempat ibadah ditutup. Keempat, kegiatan sosial budaya seperti konser, pertunjukan, karena hal ini dapat menimbulkan kerumunan. Sejak awal diterapkannya PSBB di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa Indonesia lebih memilih menerapkan PSBB dibandingkan lockdown? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Presiden Joko Widodo di acara Mata Najwa tepatnya pada tanggal 22 April tahun 2020 lalu. Beliau menyampaikan bahwa lockdown memiliki artian bahwa semuanya berhenti dan hanya di rumah. Pemerintah juga sudah pernah melakukan perhitungan dan untuk Jakarta saja perharinya bisa membutuhkan sekitar 550 miliar rupiah. Pemerintah memang menganggap masalah kesehatan jauh lebih penting. Namun perekonomian suatu negara juga harus tetap diperhatikan karena hal ini dapat menyangkut orang banyak. Menurut saya pribadi, tanggapan dari Presiden Joko Widodo memang benar, karena jika kita lihat, perekonomian negara Indonesia masih sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, sehingga akan sangat beresiko jika Indonesia tetap menerapkan kebijakan lockdown. Selain itu, setiap negara juga memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dengan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda juga, sehingga dalam menerapkan suatu kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan ikut-ikutan dengan kebijakan negara lain. Pemerintah sendiri juga sebenarnya tidak lepas tangan dengan segala pembatasan kegiatan ini, di mana pemerintah juga berusaha untuk memfasilitasi kegiatan online ini agar dapat berjalan dengan baik. Salah satunya dengan memberikan bantuan kuota belajar bagi para siswa dan bagi para mahasiswa. Saat ini, negara Indonesia memang sudah menerapkan kebijakan new normal dan bukan lagi PSBB.
New normal memiliki artian bahwa semua kegiatan sudah boleh dilakukan di luar rumah dengan menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, tetap menjaga jarak dengan orang lain, dan tetap sebisa mungkin menghindari kerumunan. Meskipun sudah memasuki new normal, tetap masih ada beberapa kegiatan yang dibatasi. Contohnya, di Surabaya sendiri, kegiatan belajar, mengajar juga tetap dilakukan secara online. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti ibadah di gereja sudah boleh dilakukan dengan menaati protokol kesehatan dan mempertimbangkan jumlah umat hanya sekitar 50% dari kapasitas tempat ibadah. Berdasarkan pembahasan saya kali ini, memang benar jika pandemi COVID-19 ini adalah keadaan yang sulit bagi siapa saja. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang mau tidak mau harus kita lakukan. Sehingga sangat penting bagi kita untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Dengan demikian, pembahasan yang bisa saya sampaikan, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Shalom.